Baik. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama membaca doa-doa sebelum belajar. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah kita sudah baca doa. Selanjutnya kita literasi Al-Quran dengan membaca surah Wal Asri. Al-Fatihah. Baik, ya alhamdulillah kita sudah berdoa, kemudian kita sudah baca Al-Quran. Selanjutnya, sebelum Bapak mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Pertama, atas nama Aisyah ada? Ada. Kemudian Anissa Reski Nukra ada. Kemudian Ahmad Maulana oke, ada. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak sekalian, untuk kali ini ya kita pelajaran kita mengenai tentang macam-macam syarahul iman. Ya, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin sampaikan bahwasanya mempelajari agama Islam ini atau mempelajari materi pendidikan agama Islam ini sangat penting. Ya, kenapa? Karena pembelajaran agama Islam ini membuat kita menjadikan kita bisa selamat, bukan hanya di dunia, tapi selamat di akhirat. Makanya kita harus senantiasa bersemangat ya ketika mempelajari pendidikan agama Islam. Oke, kan? Ya, yang lalu kita sudah pelajari ya tentang syarul iman. Apa itu syarul iman? Ada yang tahu? Oke, silakan. Oke, bagus ya. Kemudian ada lain? Sebagaimana Nabi iman itu ya, bagus ya. Jadi ini ya. Dan lalu kan sudah dijelaskan tentang syarul iman atau cabang-cabang iman. Sekarang kita mau masuk di materi tentang macam-macam syu'abul iman. Oke, sebelum kita masuk ke macam-macamnya, terlebih dahulu kita lihat dulu ayatnya. Ya, dalam surah apa? Surah Al-Araf ayat ke berapa? 54. Oke, boleh kita ya sama-sama lagi kita literasi lagi Al-Quran. Kita baca sama-sama. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughshil lailan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Oke. Coba lihat terjemahannya, artinya ya sungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dijadikannya pula matahari, bulan dan juga bintang masing-masing tunduk kepada
perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Hak Allah. Ya, maksudnya Allah Tuhan alam semesta. Ini di sini kita akan menjelaskan tentang hukum nun tasydid. Apa itu hukum nun tasydid? Ya, kalau ketika misalnya ada huruf na mati atau kita lihat ada huruf yang barisnya di atas dua begini, ya ada namanya fathatain, kalau di bawah namanya kasratain, kalau yang di atas 9 yang namanya domatain. Nah, sekarang kita masuk di bacaan ikhfa. Ya, yang mana itu bacaan ikhfa? Ya, ikhfa sendiri tampak jelas bahwa bacaan yang sama-sama antara izhar atau terang dengan idgham memasukkan pada yang lain disertai dengung ketika mengucapkan nun mati atau tanwin. Ya, jadi ketika misalnya ada nun sukun, ya ada fathatain, kasratain, domatain ketemu dengan hurufnya ikhfa. Ya, hurufnya ikhfa ada berapa? Ada yang tahu? Ya, ada jumlahnya sekitar 15. Ya. Nah, di sini kita menjelaskan cukup 3 saja ya hurufnya. Nah, yang mana itu? Nah, di sini ada nun sukun ketemu dengan huruf so. Ya. Coba lihat ya, ada nun sukun ketemu dengan huruf so. Dibaca apa itu? Unsurna. Ya. Ya, dibaca unsurna, dia sama-sama. Ya. Ada nun sukun namati ketemu dengan huruf so. Ya, jadi unsurna. Kemudian dia contoh lain. Apa contohnya? Rijalun sodaku, rijalun so. Ya, nun sukun ketemu dengan huruf so. Mbak ya, so. Ya. Nah, sekarang kita masuk di mana ayat. Ya, ayat ini yang kita dibahas tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan. Coba ada yang baca yang nomor 1. Siapa yang mau baca? Penciptaan langit dan bumi. Ayo, satu orang. Kita lihat ya, lihat. Penciptaan langit dan bumi. Ayat ini menekankan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oke, kemudian yang kedua, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Kekuasaan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan seluruh alam semesta. Oke, kemudian yang ketiga, siapa lagi? Ayo, siapa yang mau baca? Kita baca, silakan. Kesempurnaan ciptaan. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh pengertian dan Ya, coba diperhatikan ya. Pertama, penciptaan langit dan bumi. Jadi segala sesuatu ya yang ciptakan ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha menciptakan. Kemudian selain Allah menciptakan, Allah juga yang berkuasa. Siapa yang dikuasai? Alam semesta, manusia dan yang lain sebagainya. Allah yang kuasai. Kemudian apa lagi? Kesempurnaan ciptaannya. Kita ini manusia adalah manusia yang sempurna yang Allah ciptakan ya, sebagaimana dalam surat Tin ya. Apa ayatnya itu? Ada yang hafal ayatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, coba diperhatikan gambar di atas ya. Ada keterangannya di atas. Jawaban iman berkaitan dengan hati, kemudian jawaban iman berkaitan dengan lisan, kemudian jawaban iman berkaitan dengan amal perbuatan. Ada yang bisa jelaskan di sini? Angkat tangan ya. Yang berkaitan dengan hati. Ayo. Siapa? Satu orang? Ya, silakan dulu. Ya. Apa itu jawaban iman dengan hati? Percaya? Ya, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita harus percaya sama Allah. Makanya dikatakan sebagai jawaban iman berkaitan dengan hati kita. Oke, ada yang lain yang bisa? Ya, jawaban iman berkaitan dengan Allah. Apa? Beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada yang bisa dengan lisan. Rupanya ayo, siapa yang bisa nak? Ayo, silakan. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Ini berkaitan dengan apa itu gambarnya? Ngaji ya, silakan. Apa tadi? Ngaji. Apa maksudnya di sini? Ya, kita diperintahkan untuk mengaji, membaca Al-Quran. Ya, sama tadi. Kita sudah literasi ya. Nah, makanya ini jawaban iman berkenaan dengan lisan. Kenapa? Karena lisan yang digunakan. Ya, dengan cara apa? Membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, nah ini gampang ini. Ayo, siapa yang mau bisa lagi jelaskan? Lagi lagi. Nah, jawaban iman berkaitan dengan amal perbuatan. Ayo, siapa bisa? Ya, silakan.
Ya, melaksanakan. Nah, seperti saya gambar deh. Jadi kita melaksanakan sholat. Artinya apa? Iman kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang kita sembah. Makanya kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Oke. Sekarang saya mau kasih tugas, ya. Nah, ini tugasnya. Saya akan bagi 3 kelompok, ya. Dan setiap kelompok di sini menentukan yang mana hukum-hukum tajwidnya, ya. Paham sini ya? Ya. Jadi pertama saya kasih sini ya. Ya, kelompok sini ya. Kemudian kelompok 2 di sini ya. Nah, ini ya. Ya, silakan dicari hukum tajwidnya. Kemudian kelompok yang di sini. Ya. Silakan dicari. Nah, nanti ditunjukkan yang mana di situ hukum tajwidnya, ya, baru dijelaskan, ya. Ya, sudah paham? Ya, diskusikan dulu ya. Gimana, sudah diskusi semua? Sudah. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu kelompok sini. Apa hukum tajwidnya di sini? Kasratain. Oh, ikhlas ya, bagus ya. Oke, sudah paham semua sini ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke sini lagi kelompok 2. Ada hukum tajwidnya nah di situ? Ada. Ya. Ikhfa atau dibaca samar-samar, yaitu kasratan ketemu dengan rusak. Yang mana contohnya di situ nak? Yang ini. Oke, bagus ya. Jadi sudah paham sini ya? Sudah ada. Bacanya di sini tidak berguna Pak. Yang artinya berdekung. Yang mana contohnya di situ nak? Tata itu ketemu dengan bahwa. Oke, bagus, sudah paham semua ya? Saya kira materi kita sudah jelaskan tadi dari awal ya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita ini bahwasanya cabang berkaitan dengan hati, ya kita sudah jelaskan tadi. Kemudian cabang berkaitan dengan lisan dan cabang dengan berkaitan dengan amal perbuatan ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Abata. Alhamdulillah ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersama-sama membaca doa. Doa dimulai A, Ba, Ta. Oke, selanjutnya kita baca surah lagi ya. Kita baca surah Wal Asri. A, Ba, Ta. Selanjutnya, sebagai warga Indonesia yang baik, ya sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya, silakan berdiri. Nah, selanjutnya saya mau absen dulu ya. Arpelia. Oke. Kemudian Arya. Kemudian Fahri Fairuz. Oke, adil ya. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian coba diperhatikan ke depan ya, supaya semangat di dalam belajar. Ya, terlebih dahulu kita mau ice breaking dulu ya. Jadi silakan berdiri lagi kembali ya. Kita ice breaking ya. Ini kan lihat di sini ya. Jadi lihat apa yang saya dengarkan apa yang saya katakan. Dengarkan apa yang saya ucapkan atau yang katakan ya. Coba dipegang semua hidungnya. Pegang ya. Coba ya. Pokoknya bergerak sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Paham? Ya. Coba dipegang matanya. Ya. Coba dipegang rambutnya. Ya, ada yang salah, ada. Ya. Coba dipegang hidungnya. Ya. Lagi, sekali lagi. Coba dipegang dagunya. Nah, ada dagunya. Kenapa ada yang salah? Ini pegang dagu ya. Apa namanya ini? Ada. Oke, silakan dulu kembali ya. Ya, saya mau tanya dulu tentang materi yang pernah saya ajarkan dulu. Ada yang masih ingat apa materinya yang lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke, bagus ya. Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sini ayatnya di atas. Coba diperhatikan ya. Ya, apa bacaan di atas? Quran surah Al-Maidah ayat 48. Oke, tadi kan sudah dijelaskan ya, lalu sudah dijelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, kira-kira kalau kita lihat ayat ini, ayatnya tentang apa ini? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan. Kompetisi dalam kebaikan. Ya. Kenapa kompetisi dalam kebaikan? Ada apa dalam ayatnya, Pak? Tentang pesta akhirat. Ya, apa artinya pesta minggu akhirat? Berlomba-lomba? Lomba-lomba dalam kebaikan. Oke, berlomba-lomba dalam Kebaikan. ya, jadi paham ya. Jadi ayat ini tentang kompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan, sebagaimana di ayat di situ ada kalimat potongan yaitu fastabiqul khairat. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke materi, ya terlebih dahulu ingin menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, ya apa tujuannya kita mempelajari. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita membaca Quran surah Al-Maidah ayat 48 dengan tartil. Ya, itu ya. Jadi kita mau membaca surah apa? Al-Maidah ayat 48 dengan bacaan tartil atau dengan cara yang benar.
Nah, sekarang kita masuk di terjemahan atau artinya. Ada yang bisa baca artinya di depan? Ya, silakan. Salahnya. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menuntut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kami jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak memberi kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kami semua. Lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kami perselisihkan itu. Oke, ya ini ya. Jadi sudah dibaca oleh semesta bagaimana tentang ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya. Kemudian ada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ya. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita masuk di hukumnya ya. Ya, tadi kan sudah dibaca ayatnya. Nah, sekarang kita masuk di hukum ya hadis ya. Nah, ini ada di sini kita membahas dulu yang pertama. Ya, ada namanya ikhfa ya. Apa namanya? Ikhfa. Ya, apa itu ikhfa? Ya, kita lihat di penjelasannya. Nah, secara istilah ikhfa itu adalah menutupi atau menyematkan huruf ya tertentu ke dalam huruf yang ada setelahnya ya. Nah, jadi ada namanya hukum nun dan tanwin. Ya, hukum nun dan tanwin itu misalnya ada huruf na sukun ya, ada huruf na ada titiknya ya sukun ya. Nah, kemudian ada tanwin. Tanwin itu ada yang garis di atasnya ya. Ada namanya apa namanya di atas? Ya, dua garis sama ya. Ya, fathatai kalau di bawah kasratai, kalau yang 9 yang 6 fathatai ya. Nah, itu jadi ada berapa? 15. Nah, ini kita hurufnya ya. Nah, kita masuk ke apanya? Contohnya. Nah, ini lihat contohnya. Kita ambil beberapa saja. Ada berapa di sini? Ada 7 ya. Ada 7 contoh yang akan kita jelaskan. Ya, yang pertama huruf so. Apa bacanya itu? So. Ya, huruf so. Contohnya apa? Ada yang bisa? Yang ya, yang su ya itu huruf nun ketemu dengan huruf so. Yang disebut apa tadi? Ikhfa. Cara baca dari mana? Samarkan ya. Kemudian contoh yang kedua, menirun ya. Nun sukun ketemu dengan huruf za. Kemudian ada huruf la. Yang mana itu contohnya? Mansura ya. Apa saja itu hurufnya? Masih ingat? Ta, ja, da, sa, ya, so, do, to, so, pa, o, ka. Ya, 15. Nah, kemudian hurufnya apa tadi? Izhar. Apa hurufnya? Hurufnya semua. Ya, berapa hurufnya? Ada 6. Ada 6 huruf izhar. Ya, jadi dia dibaca jelas, tidak bergabung. Nah, sekarang kita mau bagi kelompok ya. Ya, bagi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini ada LKPD yang saya buat. Ya, silakan ditentukan ya. Kan tadi sudah dibahas mengenai ayat tentang 48 surah Al-Maidah ya, ayat 48. Nah, sekarang kita mau bagikan LKPD-nya. Ya, masing-masing saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Ya, masing-masing bekerja ya. Coba lihat masing-masing bekerja ya. Ini kelompok 1, kemudian kelompok 2. Silakan diisi jawabannya ya. Sesuai dengan ilmu tadi dan ilmu belajarnya. Tulis di situ apa hukumnya. Bagaimana sudah diskusi tadi?
Sudah ya? Oke, jadi yang pertama situ apa jawabannya? Ya, kenapa idgham bi gunnah? Karena ada huruf Fathatain. Fathatain ketemu ma. Oh ya, huruf wa ya. Oke, lanjut. Kemudian ini apa ini? Izhar di. Nah, sini. Sudah dipaham semua di sini? Sudah paham. Oke, bagus ya. Kita lanjut lagi sini ya. Gimana kalau kedua sudah selesai? Sudah ya. Ini idgham. Oh ya, jawabannya apa ini? Gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Ada semuanya tentang huruf. Wah, kemudian ini apa ini? Izhar. Kenapa izhar? Karena ada ketemu dengan oke. Jadi sudah paham sini semua kalau paham. Bagaimana dengan soalnya gampang ya? Gampang. Sudah paham sedikit? Alhamdulillah. Nah, kemudian dari yang tadi kita bisa mengambil kesimpulan tentang materi Quran surah Al-Maidah. Ya, ada berapa hukum tadi? Ada tiga ya. Yang pertama apa itu? Ifa. Apa? Ifa. Apa lagi? Lisan. Ada yang bisa jelaskan apa itu ifa? Apa ini? Apa tadi juga? Idgham bi gunnah. Ya. Huruf yang waya itu digabungkan bacanya. Bacanya ya. Oke, kemudian yang lain apa itu ikhfa? Ada yang tahu ikhfa? Ya. Ikhfa tadi apa? Nah, ikhfa. Atau ya idgham izhar dulu. Siapa tadi izhar ya? Silakan. Hukum bacaan yang harus dibaca jelas. Ya. Hurufnya itu a, ha, o, a, ro, ha. Oke, sudah paham ya? Nah, kemudian hurufnya contohnya ikhfa, coba. Ya, contohnya ikhfa tadi apa? Ya, anta. Oke, sudah paham ya? Ya, sudah ya dibaca samar. Oke, saya kira itu ya. Jadi kesimpulannya materi kita hari ini bahwasanya Quran surah Al-Maidah ini ada termasuk 3 hukum ilmu kaji di dalamnya. Yang pertama tadi dalam digunakan, kemudian ada izhar, kemudian ada ikhfa. Oke, sampai di sini sudah paham? Baik, saya kira itu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.